Hari ini kita mau lanjut. Hari ini kita ngomongin apa namanya eh, motion pad gitu ya. Jadi animation yang ada tracknya, pakai pad-padnya kita buatnya dari line gitu aja. Gitu ya. Pertama saya mau create objek dari cube aja, kecil panah, supaya sekedar ngasih lihat aja kalau apa namanya kalau dia ada bagian depannya, ada bagian belakangnya gitu ya. Oke, nah di sini gimana ya enaknya? Oke, ini widthnya, nah ini kurang lebih gini, nah ini gini aja. Oh, nah gitu ya. Ini saya cuma mau bikin panah aja, sama seperti waktu awal kita coba introduce uh, awal-awal gitu kan. Gitu ya. Nah, saya tarik ke depan sedikit. Oke, tuh, gitu ya. Nah, objek page ini ya, sama ini saya coba delete aja biar simple. Delete page, delete page. Nah, ini kan green. Ya. Oke, oh, ya, udah. Habis itu displaynya saya harden. Nah, ini kan udah di dasar. Saya coba naikin. Oke, gitu ya. Oke, dah. Pertama, gitu ya, yang paling simple, itu kita coba buat tracknya dari line. Ini saya mau buat di sini aja, simple aja. Saya mau create dari curve tool. Ini CV curve-nya saya mau pakai yang cubic aja, biar ujung-ujungnya nggak terlalu sharp. Jadi saya pakai yang apa, yang cubic gitu ya. Oke, ini yang pertama saya taruh di sini gitu ya. Terus habis itu ini belokannya sekitar 3 kotak gitu. Terus ini gitu ya. Terus gitu. Ya, saya nggak tahu seberapa ini tebak aja gitu ya. Ini oh sorry, ini terus ke sini, nah gitu ya. Nah, ini agak penyok-penyok, kita bisa adjust sih. Oke, nah gitu ya. Oke, dah ya. Ini kurang lebih kayak gini. Dah. Oh, salah. Aduh. Oke, ini salah bikinnya, jadi saya ulang deh ya. Curve,
Ini saya bikin di sini, 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 gitu kan. Terus ke sini, tiga, tiga. Niatnya supaya simetris, tapi terus ya kurang lebih dibikin agak asal-asal gitu juga nggak apa-apa sih. Yang penting apa namanya, nah kalau udah kita bisa ngedit dari CV-nya gitu ya. Kalau ada kurang-kurang atau apa, kita bisa adjust gitu ya. Salah. Nah, gitu ya. Dah. Oke, nah kalau sudah, ini kita mau coba di sini. Oke, kurang lebih perspektif view-nya kayak gini. Gitu ya. Ini modify center pivot. Pivotnya biar di tengah. Dah. Nah, sebetulnya buatnya gampang aja. Ini saya set ke 100 ya. Per view-nya saya buat full. Dan oh sorry. Oh nggak mau nih, settingnya preferensinya kita set dulu. Time slider ke 25. Terus habis itu baru kita set ke 100 dari 0. Oke. Animationnya bukan di key dari keyframe, tapi kita select objeknya, select line-nya kita pakai sebagai pad, terus kita ke deform. Nanti di sini kok deform? Apa namanya? Bukan deform. Ada di rigging, ada di constraint ya, motion pad, atau kita ke animation, deform, constraint, motion pad attached to motion pad. Ini optionnya kita buka dulu, kita ngobrolin ini sedikit. Ini simple aja. Ini kan ada time range-nya dari time slider. Kalau kita set ke time slider, berarti yang kita set di timeline ini, dia akan pakai itu. Tapi kalau kita klik start, kita mau mulai dari berapa, kalau start sama end kita nentuin, nggak pakai semuanya gitu. Sementara kita pakai time slider dulu. Oke, dah ya. Nah, terus di sini di bawah ada parametric length. Parametric itu apa ya saya bilang, menstabilkan jarak gitu. Ini kan tadi saya buat jaraknya ada yang jauh, ada yang pendek gitu. Nanti kalau tanpa parametric length, biasanya yang dekat jadi lambat antar dua titik yang saya buat. Kalau itu dekat jadi lambat, tapi kalau yang jarak dua titiknya jauh itu jadi cepat. Gitu ya. Ini optionnya ada sih nanti di sini, gitu ya. Nah, terus selanjutnya front axis-nya yang mana? Nih dilihat aja di sini nih. Ini kan udah ya. Ini saya klik di sini, ini kan yang X gitu ya. Panahnya itu kepala panahnya yang depan gitu ya. Ini kan sumbu X, jadi kita pakai X gitu. Up-nya udah pasti yang Z. Kita bisa tuker-tuker sih, tapi nanti jadi aneh. Ini Y. Terus world up type-nya gitu, ini type ininya. Bukan value dari Y-nya yang mau dihitung, tapi vektor. Kamu bisa bedain vektor sama itu biasa ya, sama axis biasa. Kalau vektor tuh mau 1, 2, 3, 4 kalau positif arah panahnya, kalau Y itu berarti ke atas. Itu aja kalau vektor. Tapi kalau hitungannya variabel, arahnya ke atas, mau setinggi apa gitu. Tinggi 1, 2, 3, 4. Tapi kalau vektor tuh hanya nunjukin arah aja. Nah, terus di atas kan ada, itu kan wall up type-nya vektor, di bawahnya ada wall up vektor gitu ya. Nah, ini wall up vektornya tuh yang ini. Gitu ya. Kita up-nya mau pakai yang mana? Sumbunya, yang Y. Makanya yang aktif yang ini. Ini kalau ada 3 kotak gini, entah itu RGB atau XYZ. Gitu ya. Kalau 2 tuh biasanya UV apalah gitu ya.
ditebak aja. Kalau salah ya udah, berarti yang lain gitu aja. Nah, terus di bawah ada inverse up, inverse down gitu ya. Itu cuma value yang tadi kita set front axis, up axis itu jadinya negatif. Kalau frontnya itu X, berarti negatif X gitu. Nanti dia jalannya jadi mundur, yang maju yang belakang sini. Kalau up axisnya Y, terus inverse up, berarti nanti dia terbalik. Kalau ini sih nggak akan kelihatan terbalik, orang sama-sama aja gitu ya. Kecuali atasnya kamu kasih bendera gitu, ntar benderanya jadi di bawah gitu ya. Nah, terus di bawah ada bank. Bank itu kayak efek ngayun gitu lah. Jadi kalau dia nanti pas belok, beloknya ke kiri, dia akan ngerotet gitu ya. Jadi kesannya kayak pesawat kalau belok kan dia bodinya miring. Kamu bisa pakai, bisa enggak. Sementara saya nggak pakai ya. Ini ada parametric length saya nggak pakai, bank saya nggak pakai, supaya kamu bisa bedain. Ini kita attach, kalau ini kita attach, dia akan pindah ke bagian awal vertex ketika kita buat lainnya. Sorry, belum ke silat. Tuh, pindah ke situ. Kalau di play, ya dia jalan aja, ya. Gitu ya, dia ngulang lagi, gitu aja terus. Ya, terus awal sampai akhir dia pakai value-nya persen, jadi 0 sampai 100%, gitu aja. Gitu ya. Ini waktu dia belok kan posisi bodinya tetap lurus. Itu karena banknya nggak ada, gitu ya. Terus dia cenderung cenderung apa namanya cenderung apa sih cenderung cenderung apa stabil karena banknya juga nggak ada. Ini beberapa apa atributnya nggak banyak karena memang nggak semua ditampilkan di sini. Jadi kita mesti buka di atribut editor, gitu ya. Ini nanti kita cari tab untuk motion pad. Ini biasanya di sini ada. Ini yang ada nih, bank. Oh, ini saya cabut dulu ya. Kamu perhatiin aja nih. Dia kan statis, benar-benar lurus. Tapi kalau banknya kita aktifin, dia mulai agak belok-belok gitu ya. Nih, ini ya. Oh sorry. Nah, ini ya. Bank scale-nya berapa, limit banknya berapa, berarti 90 derajat. Gitu ya. Nah, ini bank scale-nya masih 1. Kita naikin aja 5. Ya. Tuh, kelihatan? Kalau dia belok, dia miring. Kalau kurang kelihatan, kamu tambahin bank scale-nya lebih besar lagi. Kita pakai 15. Tuh. Tapi malah jadi aneh ya. Apa? Kayak apa sih? Terlalu itulah. Tuh. Oke? Nah, ini mungkin 10 kali ya. Biar nggak terlalu. Tuh. Gitu ya. Dah. Nah, sekarang kita mau tes parametrik. Ini parametriknya kita aktifin. Nah, udah kelihatan. Yang jaraknya pendek jadi lambat, begitu panjang dia agak lebih cepat. Jadi dia ngeset apa namanya ngeset kecepatannya berdasarkan jarak antara dua vertex dari tabnya. Gitu ya, bisa bedain ya. Nah,